Indonesia Darurat Kesehatan itulah tema Rosi malam hari ini. Live streaming bisa Anda ikuti melalui kompas.tv/live. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar 405 triliun untuk menghadapi situasi sulit karena wabah corona. Ada 75 triliun diantaranya untuk perlindungan kesehatan. Bagaimana kebijakan ini dianggap mampu menghadapi lonjakan pasien corona yang dicemaskan selama ini? Saya mengundang yaitu Arief Budimanta, staf khusus Presiden bidang ekonomi, dan Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Semoga sudah tersambung. Selamat malam Bung Arief, selamat malam Bung Hermawan. Selamat malam Mbak Rosi. Hai, ya Bung Hermawan sudah bisa dengar saya. Saya mau coba Bung Arief. Bung Arief Budimanta sudah bisa dengar saya? Dengar Mas. Hai. Apa kabar? Sehat? Selalu sehat, stay healthy juga Mas Arief. Saya masuk dulu ke Bung Hermawan. Ada pilihan-pilihan sulit yang harus dihadapi oleh pemerintah dan akhirnya dipilihlah pembatasan sosial berskala besar. 75 triliun digelontorkan untuk kesehatan. Anda cukup happy mendengar ini? Kami akan happy kalau semua itu efektif dan terimplementasi baik di lapangan nanti. Kebijakan ini patut diapresiasi, tetapi kita akan lihat bagaimana operasionalisasinya di lapangan. Artinya secara kebijakan Anda menyambut baik? Menyambut baik, karena memang sudah lama ditunggu kebijakan ini. Apa yang menurut Anda baik dari kebijakan ini? Uangnya kah? Atau keputusan pembatasan sosial berskala besar? Sebelum itu justru Mbak Rosi, jadi dengan adanya Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat itu semacam pintu gerbang akan adanya upaya-upaya yang terstruktur dan lebih teknis dalam menghadapi dan menanggulangi COVID-19 ini. Anda termasuk bisa menerima kalau keputusannya adalah pembatasan sosial berskala besar? Bukan. Memang itu Halo? Ya, bukan seperti yang orang mengatakan, wah ini terlalu kurang galak, harusnya karantina. Tapi Anda bisa memahami inilah situasi berdasarkan kondisi masyarakatnya, demografinya, geografinya, kulturnya. Ini Anda bisa terima. Kami menyadari pemerintah dalam posisi yang sulit ketika ingin memutuskan opsi-opsi terkait dengan penanggulangan COVID-19. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 kekarantinaan kesehatan memang opsi itu terbuka, mulai dari karantina rumah, karantina di rumah sakit, karantina wilayah, dan juga pembatasan sosial berskala besar. Tetapi dengan standing position pemerintah hari ini, paling tidak sudah ada sikap yang memang sudah lama ditunggu yang sifatnya policy based. Karena sikap ini menunjukkan pemerintah hadir untuk melindungi dan menjadi payung bagi seluruh warganya begitu. Oke, saya ke Bung Arief Budimanta. Bung Arief, kemudian kebijakan ini juga dilihat dana ini tidak bisa dianggap tidak meskipun dibandingkan negara lain ini tidak terlalu besar, tetapi ini besar untuk kemampuan fiskal kita. Hanya orang tetap melihat di antara 150 triliun itu lebih mementingkan ekonominya dibandingkan manusianya. Karena 74 triliun tercermin untuk perlindungan kesehatan. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa pemerintah lebih mementingkan ekonomi daripada manusianya? Yang pertama tentu saja bahwa kalau kita lihat angka 405 triliun itu kalau kita bandingkan dengan APBN 2020 dari sisi belanja sekitar 2.500 triliun, maka kan kemudian itu hampir mendekati sekitar 17-18% dari APBN kita gitu. Saya rasa kita melihatnya dari situ biar lebih seimbang ya, yang dipergunakan untuk tambahan belanja ataupun pembiayaan anggaran dalam penanganan COVID-19 itu. Dan dari 405 triliun, sorry Bung Arief, 405 triliun yang digelontorkan, kan 110 perlindungan sosial, 70 triliun, insentif pajak, stimulus kredit usaha kecil, 150 triliun restrukturisasi kredit. 3 yang terakhir ini kan menjaga supaya ekonomi ini nggak semakin terpuruk. 75 triliun itu untuk kesehatan. Dibanding yang lain, ini dianggap lebih kecil.
Makanya kemudian orang melihat lebih mementingkan ekonominya daripada manusianya. Saya rasa enggak ya, kalau kita lihat dari sisi pembiayaan secara keseluruhan. Kalau kita lihat dari sisi model kurva gitu ya, kan satu kita ada sisi agar kemudian kesehatan dan keselamatan daripada masyarakat dan warga negara itu yang utama, dan itu dipersiapkan misalnya untuk tenaga medis, belanja penanganan kesehatan, perbaikan terhadap rumah sakit, itu kurang lebih sekitar 75 triliun. Tetapi dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar, maka kan kemudian kan pemerintah juga harus hadir untuk memikirkan bagi mereka yang selama ini misalnya mendapatkan pendapatan yang tidak tetap, seperti halnya buruh harian, pedagang pasar dan lain sebagainya, dan itu kan harus disiapkan pendanaan bagi mereka. Itu yang kita sebut dengan social safety net. Kemudian yang ketiga, bagi para pedagang-pedagang usaha kecil menengah ataupun usaha yang lain yang terkena dampak, misalnya restoran, angkutan, dan juga pemerintah kan harus hadir. Maka kemudian ada kebijakan terhadap penurunan tarif pajak sementara bagi mereka, dengan harapan kan kalau misalnya mereka tidak operasional berarti kan karyawannya juga nggak operasional, dan kita harapkan itu nggak terjadi PHK. Jadi dalam pembatasan sosial skala besar dengan work from home itu masyarakatnya sehat, tetapi juga secara ekonomi juga tetap bertahan. Jadi pendekatannya pendekatan yang seimbang, tapi yang paling utama sekali lagi tetap adalah kesehatan. Oke, kami akan lanjutkan saat lagi, tetaplah bersama kami.